Oke, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Masih membahas tentang Lucifer. Ini adalah sesi yang keempat, sesi yang terakhir. Semoga dengan penjelasan tentang Lucifer ini kita boleh memiliki pemahaman yang lebih akurat, yang lebih benar ya. Jadi supaya bisa mengantisipasi siapa musuh kita sebenarnya. Musuh yang sangat berbahaya. Dan malam hari ini akan dibahas oleh Pak James sebagai penutup dari pembahasan tentang Lucifer ini. Minggu depan kita akan belajar tentang topik yang baru, yaitu tentang kutub. Nih bukunya, kutub. Ya, ini lebih menarik. Jadi kita bisa belajar lebih dalam lagi supaya kita jangan salah. Kutub itu apa sih sebenarnya begitu ya? Kutub di Perjanjian Lama dengan kutub di Perjanjian Baru apakah sama begitu ya? Atau kita mengutuk siapa, bangsa mengutuk apa begitu ya? Wah, ini jangan sampai salah ya. Baik, sebelum kita mulai pendalaman Alkitab kita malam hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali malam hari ini berkumpul dalam pertemuan virtual ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk mengerti, memahami apa yang kami pelajari malam hari ini Tuhan. Mengurapi Pak James yang akan menyampaikan pemaparan, biar Tuhan menolong kami semua Tuhan, supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Pak James untuk menyampaikan pelajarannya. Oke. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kita kembali dalam pendalaman Alkitab sesi keempat tentang Lucifer. Jadi apabila nanti dalam penyampaian ada sinyal yang drop, mohon maaf. Sabar saja, nanti akan kembali normal seperti biasa untuk mendengar pemaparan Lucifer sesi 4 ini. Saya coba akan masuk ke filenya. Dalam pemaparan malam hari ini, ada 4 bidang yang akan disampaikan, yaitu perjuangan mengalahkan Lucifer, yang kedua mempercepat hukuman atas Lucifer, ketiga musuh berbahaya, dan terakhir sikap waspada. Saya mulai saja dari perjuangan mengalahkan Lucifer. Mengapa karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus harus membawa Tuhan Yesus sampai kepada kematian? Bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak mati? Sekilas pertanyaan ini konyol atau dianggap mengada-ada. Padahal ini termasuk pertanyaan prinsip dan sangat fundamental. Jawaban atas pertanyaan ini tidak sederhana. Tuhan Yesus harus sampai kepada kematian untuk membuktikan kesetiaan dan ketaatannya kepada Bapa. Karena ketaatannya kepada Bapa, maka darah Yesus bisa mengusir iblis dari lingkungan para malaikat di surga. Wahyu 12 ayat 9-11. Jadi salib tidak ada artinya kalau Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapa, dan tidak akan ada kebangkitan tanpa kesalehan atau kesucian yang memenuhi standar Allah. Harus dipahami bahwa bukan karena Tuhan Yesus adalah anak Allah, maka Bapa memberikan kemenangan dengan memberi kemampuan ekstra dalam segala hal. Ia disamakan dengan manusia. Itu Ibrani 2 ayat 17. Jika tidak demikian, maka kemenangan Tuhan Yesus bukanlah kemenangan yang adil. Ini pula berarti ia tidak bisa mengklaim bahwa kemenangannya adalah kemenangan dari perjuangannya sendiri. Alkitab menulis bahwa sekalipun ia Allah anak, tetap ia belajar taat kepada Bapa dan apa yang dideritanya. Ibrani 5 ayat 8-9.
Yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah ketaatannya kepada Bapa untuk membuktikan bahwa iblis patut dihukum. Dengan hal ini manusia bisa ditebus dari kuasa dan hukum dosa, dan kuasa dosa artinya manusia bisa dihindarkan dari neraka abadi. Sedangkan hukum dosa adalah keadaan di mana manusia tidak bisa mencapai kesucian yang dikehendaki oleh Allah. Hal ini tidak ada dalam agama dan kepercayaan manapun. Harus ditegaskan bahwa Allah tidak bisa mengampuni tanpa sarana. Itulah sebabnya Allah belum bisa menyelesaikan dosa Adam di Taman Eden ketika jatuh dalam dosa. Pengampunan dosa dan penyelesaiannya tidak bisa dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik bisa menebus dosa manusia, maka Allah akan melakukannya itu sejak Adam jatuh di dalam dosa. Nilai tertinggi kehidupan ini bukan pada hukum-hukum, tetapi pada Allah Bapa. Oleh sebab itu manusia normal adalah manusia yang menjunjung tinggi kehendaknya. Ini lebih dari melakukan hukum. Kematian Tuhan Yesus juga merupakan penggantian atas kematian manusia yang berdosa. Manusia yang seharusnya mati terpisah dari Allah, tetapi Tuhan Yesus menggantikan tempat kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia harus meninggalkan persekutuan dengan Bapa sesaat. Ini menggantikan tempat kita. Dalam Lukas 4 ayat 6, Tuhan Yesus menerima kenyataan ini bahwa iblis memiliki kekuasaan atas materi, yaitu dunia. Ketika iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Kata diserahkan dalam teks aslinya para dedetai, it has been delivered, yang artinya sudah dilepaskan. Berapa banyak di antara manusia yang sudah dibeli oleh iblis? Ini bukan berarti salah kalau kita menjadi kaya atau orang kaya pasti terjerat harta. Kesalahannya adalah kalau karena kita gagal melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus tegas menolak bujukan untuk menyembah dan berbakti kepada iblis. Dengan mengesampingkan perkara-perkara dunia ini, maka kita juga harus bersikap demikian. Kehidupan Tuhan Yesus merupakan teladan yang harus kita ikuti. Inilah kemenangan Tuhan Yesus. Kemenangan terhadap iblis adalah ketika kita tidak memberi iblis pangkalan dalam hidup kita, yaitu dalam hati dan pikiran kita. Efesus 4 ayat 27. Kata tempat di sini dalam teks aslinya adalah topon, place atau tempat berpijak. Foothold maksudnya adalah membiarkan hati dan pikiran kita dihinggapi rencana iblis sehingga menghalangi rencana Tuhan. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus memborong semua perjuangan dan setelah menang menyerahkannya kepada kita. Ada bagian yang dikerjakan Tuhan Yesus yang kita tidak akan dapat mengerjakannya. Tetapi ada bagian kita yang tidak akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau semua pekerjaan diperjuangkan oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada mahkota untuk kita. Kemudian masuk ke bagian kedua, mempercepat hukuman atas Lucifer. Sering kita mendengar orang berkata mengenai hidup sebagai pemenang dengan mengalahkan dunia. Untuk menemukan pengertian yang benar apa artinya menjadi pemenang, mengalahkan dunia ini, perlulah menemukan terlebih dahulu siapakah musuh kita. Alkitab menunjuk bahwa musuh kita adalah kuasa gelap atau si iblis. Efesus 6 ayat 12,
1 Petrus 5 ayat 8. Yang membahayakan dari iblis dalam hidup kita bukanlah ketika ia merusak ekonomi, kesehatan, fasilitas hidup kita, dan menyerbu dengan membuat kita terlena dengan berbagai-bagai keinginan, sehingga karakter Kristus tidak bertumbuh dalam hidup kita. Kemenangan yang sejati adalah kemampuan melakukan kehendak Bapa. Tuhan tidak sulit untuk memberkati kita dengan berkat jasmani dan berbagai keberhasilan dalam hidup, karir, studi, rumah tangga, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah Tuhan sulit sekali menghancurkan hati kita yang menjadi pangkalan iblis atau lahan yang baik dihinggapi berbagai keinginan yang Tuhan tidak kehendaki. Pada prinsipnya, kalau seseorang bisa menjadi corpus delicti, yaitu taat seperti ketaatan Tuhan, sehingga iblis terbukti bersalah, maka ia bisa menjadi anak Allah. Sebab ia menjadi seorang yang dihisapkan sebagai pemenang. Tuhan Yesus menjadi yang sulung bagi orang-orang itu, orang yang menang akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Dalam 2 Petrus 2 ayat 11-14 terdapat pernyataan yang tidak mudah dipahami bahwa orang percaya dapat mempercepat kedatangan hari Allah. Hari Allah maksudnya adalah hari di mana Tuhan mengakhiri sejarah dunia. Ini berarti petualangan iblis atau Lucifer yang jatuh pun berakhir. Iblis dengan pengikutnya dibuang ke dalam kegelapan abadi. Inilah yang dikatakan bahwa bumi akan menjadi lautan api. Wahyu 15 ayat 20. Kata lautan api di sini adalah limen atau puros, yang lebih tepat dipahami sebagai danau api, the lake of fire. Adapun kata laut dalam bahasa Yunani adalah thalassa. Sedangkan danau terjemahan dari lima. Pada hari penghukuman tersebut, iblis dan para malaikatnya serta manusia durhaka akan dihukum di lautan api tersebut. Sedangkan orang percaya akan diangkat Tuhan dalam kemuliaan kerajaan sorga. Rupanya bukan hanya Tuhan Yesus yang dapat menjadi corpus delicti, tetapi anak-anak Tuhan pun juga bisa oleh kehidupannya yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jika jumlah orang-orang yang menjadi corpus delicti cukup atau genap, maka sejarah iblis akan diakhiri. Wahyu 6 ayat 11. Mempercepat dalam teks aslinya adalah speudo, yang selain berarti mempercepat juga berarti mendesak. Bagaimana hal ini dimengerti bahwa waktu Tuhan bisa dipengaruhi oleh manusia atau faktor eksternal Allah? Hal ini bisa dimengerti kalau kita memahami bahwa akhir sejarah dunia ini menunggu lengkapnya atau genapnya jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawa demi pengiringan kepada Tuhan Yesus. Hal ini didasarkan pada pernyataan Tuhan Yesus dalam Wahyu 6 ayat 11. Lucifer yang jatuh menciptakan berbagai ajaran baik di dalam dan di luar gereja, atau menghambat manusia menjadi seperti Kristus. Ajaran-ajaran yang diciptakan oleh Lucifer yang jahat tersebut diantaranya bukan ajaran yang membuat orang menjadi jahat, tidak bermoral atau bertingkah tidak beradab seperti hewan, tetapi menciptakan orang yang beragama yang baik. Apa yang dimaksud dengan perkataan kesaksian mereka? Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kalimat ini mengesankan bahwa iblis bisa dikalahkan oleh perkataan kesaksian. Kalimat perkataan kesaksian mereka tidak boleh dipisahkan dengan kalimat berikut, yaitu tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Orang yang memiliki perkataan kesaksian adalah orang yang benar-benar telah mengalami suatu perjuangan yang all out, sampai tidak menyayangkan nyawa. Tidak menyayangkan nyawa juga berarti tidak memiliki kesenangan atau keinginan kecuali melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus memberi syarat kepada pengikutnya untuk tidak menyayangkan nyawa kalau mau menjadi pengikut yang benar.
Matius 10 ayat 39, Matius 16 ayat 25. Kata nyawa dalam teks aslinya adalah suke, artinya jiwa. Dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam jiwa ada keinginan-keinginan dan segala hasrat. Seorang yang bisa menjadi corpus delicti adalah orang yang benar-benar menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Mereka lah orang yang tidak menyayangkan nyawanya seperti majikan agungnya. Genapnya jumlah corpus delicti dan disudahinya sejarah kehidupan di bumi berarti pula kehancuran dan kebinasaan Lucifer. Sejarah Lucifer berakhir. Yang bagian yang ketiga, musuh berbahaya akan bagi manusia kecuali yang disebut sebagai kuasa kegelapan atau iblis atau setan dan semua pengikutnya. Kesalahan mengenai dan memahami oknum ini sangat berbahaya. Dalam hal ini orang percaya harus membedakan antara iblis atau setan dan roh-roh jahat. Iblis dan setan adalah oknum yang sama. Dalam perjanjian lama Alkitab bahasa Ibrani oknum ini diterjemahkan Satan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan Satan. Satan artinya adversary, musuh atau oknum yang melawan. Dalam teks Yunani kata ini juga diterjemahkan dengan bunyi mirip yaitu Satan yang artinya the adversary, musuh atau lawan. The enemy of God and his people. Dalam perjanjian lama Alkitab bahasa Indonesia setan. Untuk oknum ini, Tuhan Yesus selalu menyebutkan dengan menggunakan bahasa setan. Bukan diabolos. Sayangnya Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan kata diabolos ini dengan kata setan. Seharusnya ya, kita masuk ke daimonia. Adapun roh-roh jahat berbeda dengan iblis. Mereka lah oknum malaikat-malaikat jatuh terhasut oleh iblis untuk ikut memberontak kepada Allah. Dalam Wahyu 12 ayat 4. Mereka diidentifikasi sebagai bintang-bintang yang diseret dan dilemparkan ke bumi. Oknum ini juga disebut sebagai evil spirit or the messengers and ministry of the devil. Roh jahat sebagai utusan dan pelayan iblis. Inilah oknum-oknum yang gemetar di hadapan Tuhan. Yesus, Markus 8 ayat 12 sampai 37. Oknum-oknum ini banyak sekali. Penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan menggunakan kata setan. Padahal lebih tepat diterjemahkan sebagai roh-roh jahat. Terjemahan setan tersebut tidak tepat, seperti yang terdapat dalam Yakobus 2 ayat 19. Yang gemetar bukanlah iblis, tetapi daimonion, roh-roh jahat, atau demons. Ya. Diabolos sama dengan iblis atau Satan yang adalah Lucifer yang jatuh. Tetapi daimonion adalah malaikat yang terhasut oleh Lucifer untuk memberontak kepada Tuhan. Lucifer atau iblis atau tidak dikatakan dalam Alkitab, oknum ini berani mencobai dengan kurang ajarnya agar Tuhan menyembah dirinya. Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 8. Sedangkan roh jahat tidak berani bersikap demikian terhadap Tuhan. Kata yang sejajar dengan daimonion, roh jahat adalah pneumata. Ponera dari kata dasar pneuma dan poneros yang artinya roh-roh jahat. Inilah roh itu penyakit dan mendatangkan penderitaan. Kata lain yang sejajar dengan ini adalah pneumaton, akatarton yang artinya unclean spirit, roh yang tidak bersih atau roh najis dalam kaitannya dengan moral, menunjuk kepada pikiran yang tidak bersih. Kata ini sebenarnya lebih menunjuk kepada pola berpikir yang salah. Roh-roh ini bukanlah iblis atau setan, tetapi bentuk gerakan dari roh-roh jahat, yaitu para pelayan, utusan-utusan iblis
dalam kurung Lucifer yang jatuh. Mengapa Allah masih memberi kesempatan iblis bertualang, padahal ia sudah kalah? Mengapa iblis tidak langsung saja dibinasakan? Jawabannya adalah karena Tuhan memberi kesempatan kepada orang percaya untuk menjadi pemenang, sama seperti Tuhan Yesus telah menang. Waktu yang sisa sebelum Lucifer dan para malaikatnya diakhiri, orang percaya diuji untuk dilayakkan menjadi anggota keluarga dari pejabat kerajaan. Orang-orang yang menang ialah yang akan menjadi pejabat-pejabat kerajaan Allah. Hidup sebagai umat pilihan adalah perjuangan untuk menjadi pemenang. Kemenangan dimaksud adalah kemenangan seperti yang diraih oleh Tuhan Yesus, yaitu di kayu salib. Tentu hal ini didahului dengan pengenalan akan Allah yang memadai, sehingga seseorang yang mengerti kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Pengajaran-pengajaran yang salah terus seperti buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat membawa manusia meleset, hamartano, ya, tidak membuat seseorang menjadi seperti rancangan semula atau tujuan awal menciptakan manusia. Inilah bahaya terbesar dalam kehidupan orang Kristen dewasa ini. Sekarang kita di pihak Tuhan harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini berarti kita menjadi diri kita musuh penghulu roh-roh di udara. Efesus 6 ayat 12. Alkitab menyatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan kata perjuangan dalam teks ini. Kata perjuangan dalam teks tersebut adalah pale, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan struggle, yaitu pergulatan, seorang adu gulat. Dia harus berjuang terus bergerak untuk merebut kemenangan. Kepasifan berarti kekalahan. Kekristenan tidak boleh dijalani dengan santai dan pasif, tetapi berjaga dan selalu kuat. Ya, kita lanjutkan. Apa yang dikemukakan dalam Efesus 6 ayat 12 menunjuk karakteristik dan musuh kita. Pertama, pemerintah adalah terjemahan dari arkas. Kata ini dari kata arke, ya artinya beginning, permulaan. Kata arkas hendak menunjuk tokoh terkemuka atau yang memimpin suatu pemerintahan. Jadi kata arkas ini menunjuk adanya suatu pemerintahan dan pemimpin yang mengepalainya. Jadi ada pemerintahan Tuhan yang oleh karena kita berkata, datanglah kerajaan-Mu. Yaitu panggilan untuk hidup dalam pemerintahan Tuhan. Tetapi juga ada pemerintahan lain yang mendesak orang percaya untuk hidup dalam pemerintahannya. Dalam hal ini kita mengerti mengapa kita harus mendahulukan kerajaan Allah. Agar disingkatnya umur hidup kita membiasakan diri diperintah oleh Tuhan. Kemudian lanjut, penghulu dunia yang gelap, terjemahan dari kosmokratos, skotos, pemerintah kegelapan. Kata penghulu di sini adalah kosmokratos. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu kosmo dan kratos. Kosmo menunjuk dunia ini dan kratos adalah pemerintahan. Jadi penghulu dunia yang gelap menunjuk adanya suatu sistem pemerintahan yang teratur dalam kerajaan musuh. Karenanya kata kosmokratos diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai rule. Hal ini menunjuk kepada pemerintah yang memiliki peraturan untuk membuat pemerintahan tersebut kuat dan bertahan. Harus dicatat di sini bahwa semua pengikut setan adalah jahat. Jadi kalau ada pendapat adanya setan putih dan setan hitam, ada iblis putih, ada iblis hitam, maka itu adalah sesat. Semua roh jahat, baik disebut hitam, putih, atau loreng, semuanya jahat. Kerjasama antara setan ditunjukkan Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Roh jahat bisa mengajak roh jahat lain untuk memasuki seseorang sehingga keadaan orang tersebut bertambah jahat. Keempat,
roh-roh di udara terjemahan dari pneumatika. Kalimat ini hendak menunjuk kepada kita adanya tempat tertentu yang menjadi pusat kerjaan musuh tersebut, yaitu di udara, dalam terjemahan lain di angkasa. Mengapa disebut roh? Sebab hendak menunjuk makhluk rohani, yaitu malaikat seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 14. Dan memang roh-roh jahat adalah malaikat-malaikat yang jatuh oleh hasutan Lucifer. Nah, ini sikap waspada ya. Yang bagian berikutnya sikap waspada. Salah satu bahaya yang tidak disadari dalam kehidupan banyak orang Kristen hari ini adalah terlalu optimis, menganggap iblis tidak berdaya lagi. Iblis dianggap sudah kalah sama sekali. Lagu-lagu yang dinyanyikan di banyak gereja hari ini memuat syair-syair yang mengesankan bahwa iblis tidak perlu diwaspadai lagi karena Tuhan Yesus sudah menang. Seakan-akan iblis sudah di bawah telapak kaki mereka. Sungguh keadaannya membahayakan, mereka tidak mengenal oknum ini dengan benar. Dalam doktrin perang terdapat prinsip penting bahwa kekalahan sering disebabkan karena tidak mengenali musuhnya dengan baik. Sebenarnya kemenangan Tuhan Yesus terhadap iblis tidak membuat orang-orang percaya otomatis menang. Kemenangan Tuhan Yesus memberi jalan atau memberi peluang orang percaya untuk berjuang dan bisa menang terhadap iblis, sama seperti dia telah menang. Kemenangan masing-masing individu harus diperjuangkan sendiri, tentu oleh pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Petrus menyatakan bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dalam tulisan ini Paulus hendak menunjukkan bahwa bahaya dari iblis masih eksis. Oleh karenanya orang percaya harus berjaga-jaga dan waspada. Iblis masih berkesempatan beroperasi. Orang percaya yang harus mempercepat kedatangan Tuhan dengan kehidupan yang sempurna agar gerakan iblis diakhiri. Dalam Matius 12 ayat 43-45 Tuhan Yesus menyatakan bisa terjadi orang yang telah menerima pelepasan dari kuasa kegelapan dapat kembali dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sehingga keadaannya menjadi lebih buruk. Dalam paragraf tersebut Tuhan Yesus memberi peringatan jelas bahwa kuasa kegelapan dapat memobilisir pasukannya untuk membinasakan kehidupan seseorang. Kelepasan yang diberikan Tuhan Yesus menempatkan manusia berkeadaan seperti Adam dan Hawa di Eden. Orang yang percaya diperhadapkan kepada pilihan menjadi anak-anak Allah yang taat seperti Tuhan Yesus atau memberontak seperti Lucifer yang jatuh. Tidak ada cara yang ampuh untuk bebas sama sekali dari belenggu iblis kecuali hidup dalam belenggu atau penjara Tuhan. Untuk hidup dalam belenggu Tuhan, seseorang harus mengisi pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga cara berpikirnya benar-benar diubah menjadi cara berpikir Tuhan. Hasrat duniawi digantikan dengan hasrat rohani. Sehingga tidak ada yang dirindukan selain melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kelengahan daripada sikap waspada adalah kita harus mengenal betul siapakah musuh dalam peperangan rohani ini. Supaya kita tidak terkecoh. Pertama, bahwa musuh ini jumlahnya banyak, memiliki hierarki sistem pemerintahan dan gerakannya sangat rapi serta terkoordinir. Dalam Efesus 6 ayat 12 secara terperinci disebutkan julukan kuasa gelap ini yang sering diartikan sebagai hierarki pemerintahan kerajaan kegelapan. Kata pemerintahan dan bahasa Yunani-nya adalah arkas. Kata ini dalam bahasa Inggris terjemahkan principalities, penguasa, roh jahat di udara. Pneumatika, tes ponerias, bahasa Inggrisnya spiritual weakness ya. Kedua, bahwa musuh ini memiliki intensitas mobilisasi yang sangat tinggi. Dengan mobilitas yang tinggi, ia mendakwa dan menuduh. Wahyu 12 ayat 10. Ia membunuh. Yohanes 8 ayat 44. Ia mencuri dan merampok. Yohanes 10 ayat 10. Dengan demikian jelas bahwa ia bermobilitas tinggi, jahat dan kejam. Frightened atau to be alarmed.
Perasaan Paulus yang takut ini merupakan indikasi bahwa iblis tidak boleh dianggap ringan. Melalui suratnya, Rasul Paulus dan Petrus juga menasihati jemaat agar berjaga-jaga. Dalam berjaga-jaga kita harus tetap percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segala kuasa. Kuasa kegelapan masih eksis. Kekuasaan dan kemampuannya belum dilucuti total. Iblis adalah oknum yang sangat pintar, pasti lebih pintar dari manusia. Dengan kepintaran dan semangatnya, ia tidak berhenti bekerja untuk menghancurkan kehidupan manusia pada umumnya dan anak-anak Tuhan secara khusus. Harus terus diingat peringatan Petrus, sadarlah dan berjagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian status sang pencuri, Yesus menyebut oknum sebagai pencuri. Yohanes 10. Namanya pencuri pasti datang pada rumah lengang. Dalam Injil Matius diceritakan mengenai Petrus walaupun ia dekat oleh iblis. Matius 16 ayat 22 sampai 23. Pikiran yang dikuasai oleh iblis artinya pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang namanya dikuasai oleh iblis bukan hanya kalau orang berbuat sesuatu yang kelihatannya jahat atau melanggar moral, tetapi ketika berpikir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah berarti dikuasai olehnya. Juga Alkitab menulis mengenai Yudas yang dimasuki oleh iblis. Yudas adalah murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Orang-orang tidak menduga kalau Yudas berbuat begitu tega terhadap Tuhan Yesus. Bukan jaminan kalau orang kelihatannya dekat dengan Tuhan itu pasti tidak dikuasai oleh iblis. Siapapun kalau tidak sadar dan tidak berjaga-jaga maka iblis pasti bisa menelannya. Iblis tidak bisa menaklukkan anak-anak Tuhan yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yaitu pikirannya selalu diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan dan memiliki komitmen untuk hidup tidak bercela. Tujuan penyesatan iblis dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, membutakan mata rohani. Iblis membisikkan fitnah dan hujatan kepada nama anak Allah dengan berbagai tuduhan seperti ia bukan Allah, ia sekedar nabi, ia menaikkan diri menjadi sama dengan Allah, ia menghujat Allah, dan lain sebagainya. Nah, kedua, ini bagian yang terakhir ya, meracuni pikiran orang Kristen dengan pemikiran yang salah, agar mereka tidak bertobat dan mengalami kelahiran baru. Menganggap bahwa dirinya sudah memiliki pertobatan yang sudah cukup, yang membuat dirinya sudah berkenan kepada Tuhan. Penyimpangan pikiran ini penyesatan yang dapat membinasakan. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian penyampaian topik Lucifer di sesi yang keempat. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam diskusi kenalan Alkitab tentang Lucifer di sesi yang terakhir atau sesi yang keempat. Di mana ya Bapa, dalam penyampaian pengajaran ini, kami diingatkan untuk senantiasa waspada, jangan lengah. Biarlah pergumulan-pergumulan yang kami alami, apapun bentuk pergumulan tersebut, itulah bagian dari perjuangan sehingga menguji apakah dengan pergumulan tersebut kami benar-benar ada hubungan secara baik rutin dengan Bapa Surgawi, dengan pekerjaan rohnya yang kudus dalam kehidupan kita masing-masing pribadi atau berkeluarga.
Ampunilah kami ya Bapa, apabila di dalam hidup kami setelah mendengar penyampaian tadi, pemaparan tadi, masih ada hal-hal yang secara pribadi Engkau sendiri tahu persis masing-masing kami. Bukan oleh teman kiri kanan, bukan oleh pendeta kami atau teman gereja kami, tetapi Engkau sendiri tahu dalam hati, dalam pikiran, perasaan kami. Kami mohon ampun agar kiranya ada yang diperbaharui setelah pertemuan pada malam hari ini diadakan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan akhiri pertemuan malam hari ini. Kau memberkati semua yang hadir pada saat ini dalam segala kegiatan sisa di malam hari ini. Sertailah kami masing-masing dalam malam istirahat ini untuk istirahat dengan cukup, sehingga kembali esok dapat beraktivitas seperti biasanya. Demikianlah doa kami ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mendampingi kami, menolong kami, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak.